Nah, kalau sekarang saya sangat setuju dengan penjelasan Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah ini tentang kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah sangat menyayangkan terhadap banyaknya gelar kiai di Indonesia. Begitu murahnya didapat gelar kiai di Indonesia. Saya sangat setuju saat ini. Sangat setuju sekali dengan Pak Profesor Doktor ini. Lebih jelasnya kita ikuti penjelasan beliau. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Siap-siap, betul itu Pak Dokter. Saya sangat setuju. Gelar kiai di Indonesia ini kenapa ya kok begitu murah? Bahkan kalau di daerah Jawa itu bukan hanya manusia Pak yang bergelar kiai itu, keris, gerobak, kemudian beduk, egung, semuanya itu bergelar kiai Pak. Betul-betul setuju sekali saya dengan Anda ini. Tapi biasanya kalau anaknya kiai itu bukan kiai, masih bisa lora, kalau di daerah Madura bisa mas, bisa gus gitu ya Pak. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai Berapa kali Pak? Banyak berarti ya bertemu dengan kiai. Kiai-kiai siapa itu Pak? Apa Kiai Selamat, Kerbau, itu apa Kiai Kanjeng, gungnya MH Ainun Najib, atau Kiai Peleret, keris itu. ini, saya kalau ketemu, subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya, kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Oh iya Pak Dokter, mungkin kiai yang Anda temui kebetulan itu semua kiai yang Anda temui itu, yang Anda jumpai itu bukan kiai yang ahli listrik. Karena kiai itu ya, kalau kita merujuk ke takrif kiai di Wikipedia itu adalah tokoh agama, pimpinan pondok pesantren. Tapi juga Pak, kiai ini, ya lihat ini ya di Wikipedia Pak. Ternyata gelar kiai, yang berhak menyandang gelar kiai tidak hanya para tokoh terkemuka. Sudah menjadi kebiasaan bagi para bangsawan Jawa untuk memberikan gelar kiai atau nyai kepada benda-benda yang dianggap keramat Pak. Makanya kalau di Jawa kita temui, tidak heran lagi ada kerbau dinamakan kiai, ada gerobak dinamakan kiai, ada keris dinamakan kiai, ada gung dinamakan kiai. Itu gungnya MH Ainun Najib itu namanya apa? Kiai Kanjeng Pak. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Lah iya, saya pastikan kiai yang Anda jumpai, yang Anda temui itu Pak, bukan kiai ahli agama, tapi kiai dalam takrif atau definisi masyarakat Jawa Pak. Ya. Coba kalau Anda betul-betul bertemu dengan kiai yang memang ahli agama, yang memang kiai yang pertama itu kan adalah kiai pemangku tokoh agama di pondok pesantren. Coba Anda bertemu dengan Kiai Dirboyo, kiai di pondok pesantren Sarang, kiai di Sidogiri, kiai di Sukorejo. Coba Pak sampean bicara agama dengan itu. Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin gitu. Ya enggak, gelar kiai itu bukan didapat melalui bangku kuliah. Berbeda dengan profesor doktormu itu, LC, MA, MM, doktor. Itu didapat dengan dengan melalui bangku kuliah Pak. Kalau gelar kiai enggak, masyarakat yang memberi gelar kiai. Cuman dibedakan ini kiai apa loh Pak. Karena takrif kiai sebagaimana kita pahami di atas bukan hanya untuk tokoh agama gitu yo. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang. Nah, semakin nampak bahwa yang Anda temui bukanlah kiai. Kiai pertama, takrif pertama itu adalah seorang tokoh agama atau pimpinan pondok pesantren. Kalau hanya masalah baca hadisnya salah, ayatnya dikarang-karang, saya kira bukan hanya kiai-kiai Pak. Termasuk yang bergelar doktor profesor sekalipun baca hadisnya salah, mau bukti?
Nanti kalau mau bukti saya buktikan. Ada orang yang sudah bergelar profesor doktor baca hadis salah Pak. Baca ayat, mengartikan ayat itu sesuai dengan keinginannya setahu saya. Mengartikan hadis sesuai dengan setahu saya. Baca kitab salsalun wasalbutun Pak. Contoh, ada profesor doktor yang katanya lulusan Madinah, lulusan luar negeri. Ketika menjelaskan ayat, ditanya tentang Wali Songo, bagaimana tentang Wali Songo. Beliau membawakan ayat tilka ummatun qad khalat laha makasabat walakum makasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Dia menjawab bagaimana Pak mengartikannya? Kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Ini artinya Pak doktornya, Pak profesornya itu tidak sesuai dengan gelarnya, keilmuannya Pak. Ada kok seperti itu. Bahkan ada yang bilang profesornya itu rukun wudhunya ada 2. Menginjak kotoran yang tidak bisa dimakan dagingnya semisal kucing membatalkan wudhu. Kemudian tidak tahu takrib rukun qauli. Kemudian mengatakan bahwa rukun sholat itu menghadap kiblat, menutup aurat, berwudu, ini termasuk rukun sholat. Ini sudah sekelas profesornya. Saya makanya setuju dengan Anda, karena gelar kiai itu tidak usah pakai biaya untuk sekolah ya, gelar kiai itu Pak. Tidak usah biaya kalau hanya gelar kiai itu Pak. Yang penting sudah sesuai kriteria, diberikan takrib kiai, diberikan gelar kiai oleh masyarakat. Berbeda dengan profesor doktor yang didapat dengan melalui sekolah, tentunya pakai biaya. Murah kalau kiai, kalau doktor itu kan mahal Pak. Cuman anehnya kalau doktornya sal-sal Pak. Kalau doktornya itu salbut Pak. Cara memahami ilmu agama ini yang teramat lucu bagi saya. Sejelek-jeleknya kiai tokoh agama, bukan kiai yang kedua Pak, kiai tokoh agama di kampung sekalipun Pak, ndak ada Pak yang memahami rukun wudhu itu ada 2. Ndak ada Pak yang memahami menginjak kotoran itu bisa membatalkan wudhu. Ndak ada Pak yang tidak tahu rukun qauli kiai-kiai itu yang di pesantren, walaupun pesantren kampung. Tidak ada Pak yang tidak tahu tentang syarat rukunnya sholat. Masa rukunnya sholat itu wudhu, menutup aurat, menghadap kiblat? Tidak ada yang seperti ini. Mending jadi kiai daripada jauh-jauh bergelar doktor tapi tidak pernah belajar tentang syarat rukunnya sholat. Salah masih. Mana syarat, mana rukunnya sholat, mana rukun qauli saja ndak tahu Pak. Mana yang membatalkan wudhu saja ndak tahu, mana fardunya wudhu saja ndak tahu. Mending Pak ya jadi kiai yang murah itu daripada bergelar doktor yang pakai biaya cuman seperti itu.